pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, karena kita sudah beristirahat tadi malam dan kita bangun dalam keadaan sehat pada pagi hari ini untuk kita bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Mari saya silakan ambil satu sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, kita nyanyikan pujian yang mengatakan beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu. Kita berdoa. Benar Tuhan, sesuai pujian ini, beri kami hati untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Beri kami hati untuk mengasihi teman-teman sesama kami ya Tuhan. Kami akan memulai persekutuan doa pagi kami pada hari ini. Kau berkati, pimpin ya Tuhan persekutuan ini dari awal dengan sampai selesai. Kau berkati setiap kami yang Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan mensyariatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan sekali lagi persekutuan doa pagi ini dari awal tengah sampai selesai. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan Yesus sobat yang setia. Karena kita tahu, kita yakin, kita mempunyai sobat yaitu Yesus yang setia untuk menolong kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan selagi kita susah maupun kita butuh pertolongan, Yesus ada di sana untuk memberikan kita pertolongan karena Dia adalah Yesus sobat yang setia. Amat tulus dan benar.
yang setia, amat tulus dan benar. Yesus obat yang setia, amat tulus dan benar. Ia dengar sukacita, hentar kita bergema. Banyak kali dosa datang, serta damai hilang. Karena tidak minta tolong pada sobat kita. Ya jemaat terkasih, tibalah saat ini kita akan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita doakan untuk keluarga kita, teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kita doakan sehingga Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Sebelumnya kita akan mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan. Pada pagi hari ini kita boleh ikut persekutuan doa pagi. Kita juga tidak lupa doakan untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus di GKI Agape secara keseluruhannya. Biarlah boleh bersatu hati untuk pekerjaan gereja Tuhan. Dan kita juga doakan untuk misionaris-misionaris yang berada di Indonesia, supaya mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan untuk melakukan tugas mereka menyebarkan Injil dimanapun mereka berada. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah beri kami kesempatan kembali untuk kami berdoa saat pada pagi hari ini Tuhan. Kau beri kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, anugerah yang Kau sudah berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan, teman-teman kami yang mungkin mereka dalam pergumulan, sakit penyakit atau dalam pemulihan, tolong ya Bapak. Kau tilik mereka satu persatu karena hanya Engkaulah yang bisa menolong mereka. Karena Engkaulah Yesus adalah sahabat kami semuanya. Yesus sobat kami yang sejati. Yesus Maha Penolong. Kau tilik mereka, Kau mau sembuhkan yang sakit, Kau mau pulihkan mungkin yang dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah mereka Engkau beri pengharapan penuh, sukacita Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Biarlah mereka boleh menerima kenyataan bahwa memang kami yang sudah tua, memang kami boleh beroleh umur panjang Tuhan. Tapi kami ada sukacita untuk selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus yang berada di GKI Agape secara keseluruhannya. Biarlah boleh bersatu hati untuk pekerjaan gereja Tuhan. Kau tolong ya Bapa, beri kami selalu kesehatan, kekuatan, pemikiran yang untuk kami bagaimana kami menjalankan tugas-tugas kami. Kau berkati hamba-hambamu, Pendeta Simon Stevili, Evangelis Antoni Chandra, Pendeta Sutotan, Evangelis Luki Supit ya Tuhan. Biarlah mereka boleh membawakan firman Tuhan untuk menguatkan kami semua sebagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan ini kami butuh untuk berita-berita firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis pengurus, biarlah kami boleh bersatu hati untuk memikirkan masa depan gereja-Mu di GKI Agape, Pos Filam Latimas maupun di Kelapa Gading. Tolong ya Tuhan untuk pekerjaan gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk misionaris-misionaris yang berada di Indonesia semuanya Tuhan. Yang sedang bertugas memberitakan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu, memberitakan Injil Tuhan. Tolong ya Tuhan, Kau mau beri mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh bersukacita untuk menjalankan pelayanan yang untuk Engkau ya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, doa-doa kami. Kami beri kesempatan untuk jemaat-jemaat di rumah
untuk berdoa pergumulan masing-masing. Kita yakin percaya Tuhan Yesus hadir untuk mendengarkan doa-doa permohonan kita. Saya beri kesempatan untuk beberapa menit. Kita bisa teduh sejenak untuk memohon pada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun kebutuhan kita, kita utarakan pada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir untuk mendengarkan doa-doa permohonan kita. Amin. Ya terakhir kita mau berdoa, kita tahu Tuhan Yesus sudah mendengar permohonan kita. Kita khusus bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Sesungguhnya masih banyak permohonan kami yang akan kami mohon padamu, kami sampaikan kepadamu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kaulah Allah kami yang ajaib. Kaulah Allah kami yang maha tahu. Engkaulah sobat kami yang setia. Kami percaya Engkau tahu semuanya pergumulan kami, kesusahan kami. Kau selalu menolong kami. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, terindah pada waktunya di kehidupan kami, di kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Sekali lagi kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat dan anak-anak-Mu di rumah maupun di mana saja. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, firman Tuhan yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini, Tuhan berikan kami kesempatan kembali sebagai umat-Mu dalam ibadah persekutuan doa pagi. Kami diberikan anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 27, ayat 41 sampai ayat yang ke-45. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh.
Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Hari ini kita akan kembali belajar. Di momen bulan keluarga ini, kita akan belajar tentang kehidupan dari keluarga Ishak. Selama 2 minggu berturut-turut, kita telah belajar bagaimana cara pengasuhan Ishak bersama dengan istrinya Ribka di dalam membesarkan kedua anak laki-lakinya, Esau dan Yakub. Ishak menaruh kasih yang begitu besar, menjadikan Esau sebagai anak kesayangannya. Ribka pun demikian. Dia memiliki anak kesayangan tersendiri, yaitu Yakub. Karena sudah memiliki anak kesayangan masing-masing, berarti perhatian itu sudah tidak lagi perhatian yang diberikan secara adil. Mereka akan condong untuk berat sebelah. Minggu lalu kita telah belajar, ketika Ishak akan memberikan berkat untuk anak kesayangannya Esau, Ribka tidak suka. Dia menyuruh anak kesayangannya Yakub untuk melakukan tipu daya, untuk mengelabui ayahnya, bapaknya sendiri. Supaya berkat yang untuk Esau itu bisa jatuh ke atas dirinya, yaitu ke atas diri Yakub. Dan ketika berkat itu sudah didapatkan oleh Yakub, Esau tidak bisa menerima. Dia marah. Dia merasa dendam kepada adiknya ini. Sehingga dia berniat untuk membalas dendam. Untuk membunuh adiknya ini. Ketika kita bicara tentang kehidupan kita berkeluarga, ketika dalam keluarga itu dikaruniakan oleh Tuhan anak-anak, maka bukanlah sesuatu yang aneh. Di dalam kehidupan keluarga itu ketika antar saudara menjalani hidup bersama-sama, pasti akan timbul perselisihan, akan timbul konflik satu dengan yang lain. Contohnya, ketika mereka masih kecil, mungkin mereka konflik, berselisih tentang makanan. Ingin mendapatkan lebih banyak, yang lain tidak bisa terima, akhirnya timbul perselisihan, bahkan timbul perkelahian. Ataupun ketika orang tua memberikan mainan buat anaknya. Yang satu mungkin nggak bisa terima, dia mau merebut mainan itu, timbul perselisihan, perkelahian. Tinggal ketika perselisihan itu terjadi antar anak di dalam sebuah keluarga. Bagaimana peran orang tua untuk menyelesaikan, untuk mendamaikan anak-anaknya yang sedang berselisih ini. Ini menentukan untuk kelangsungan hidup antar saudara itu sendiri. Orang tua harusnya menjadi penengah untuk mendamaikan kembali. Jikalau anak itu melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang salah, harusnya orang tua bisa memberikan nasihat, memberikan petuah-petuah untuk anaknya itu bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat bagaimana Ishak dan Ribka ketika dia mendapati bahwa anaknya telah melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan? Di minggu yang lalu, kita telah mendengar firman Tuhan bahwa Ishak telah dibohongi, telah ditipu oleh anaknya sendiri, oleh Yakub. Dia melakukan tipu muslihat, tipu daya, dengan memposisikan dirinya sebagai Esau kakaknya,
Kemudian dia menyajikan makanan buat ayahnya supaya ketika ayahnya makan makanan itu dia boleh memberikan berkat buat Yakub. Dan itu jelas penipuan yang dilakukan oleh Yakub, anak bungsunya. Jadi ketika Esau datang kepada ayahnya untuk menerima berkat itu, ayahnya katakan, berkatnya sudah tidak ada lagi. Adikmu sudah melakukan hal-hal dengan tipu muslihat untuk mendapatkan berkat itu. Jadi, Ishak sudah tahu bahwa anaknya ini, yaitu Yakub, sudah melakukan kesalahan. Sudah melakukan tindakan penipuan terhadap dirinya, ayahnya sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak terhadap Yakub itu? Firman Tuhan gak mencatat bahwa Ishak menasehati, menegur anaknya ini. Tidak. Jadi seolah-olah itu seperti dibiarkan terjadi seperti itu. Sehingga nanti ketika kita baca di dalam perikop yang dibacakan hari ini, dalam Kejadian pasal 27 ayat 41-45, Esau itu menaruh dendam yang sangat luar biasa terhadap Yakub adiknya. Sehingga ada di dalam niat hatinya untuk melakukan pembunuhan, membalas dendam kepada adiknya itu. Sehingga dia memiliki sebuah persepsi, hari-hari perkabungan ayah tidak akan lama lagi. Karena ayahnya sudah tua. Berarti sebentar lagi dia akan mati. Nanti ketika hari-hari perkabungan itu sudah lewat, dia akan membalas dendam, membunuh adiknya. Apa yang dikatakan oleh Esau yang menjadi niat hatinya disampaikan kepada Ribka, ibunya, oleh orang yang mendengar perkataan itu. Dan Ribka ketika dia tahu bahwa niat jahat yang akan dilakukan oleh Esau anaknya terhadap adiknya sendiri, terhadap Yakub, bagi dia ini nggak boleh terjadi. Aku sebagai seorang ibu yang memiliki anak kesayangan Yakub ini tidak boleh terjadi hal itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ribka? Apakah dia mempertemukan keduanya, menasehati, lalu mendamaikan keduanya? Apakah dia menyuruh Yakub untuk menyatakan penyesalan, bertobat, dia mengaku salah, lalu minta maaf kepada kakaknya Esau ini? Tidak dikatakan. Justru Ribka menyuruh Yakub anaknya untuk lari, untuk menyingkir, untuk menjauh dari kakaknya. Dia tidak menyuruh untuk Yakub membereskan persoalan itu, minta maaf, minta pengampunan, tidak. Tapi dia menyuruh Yakub untuk lari ke tempat saudaranya Laban. Jadi kita lihat sama-sama ketika apa yang dilakukan oleh Ribka ini membawa dampak besar sebetulnya. Dalam dirinya ada sebuah penyesalan, ada sebuah kegalauan besar. Karena dia harus berpisah dari anaknya sendiri. Yaitu anak kesayangannya itu. Sehingga dari apa yang dia katakan, di dalam ayat 45, sebuah pertanyaan dia katakan seperti ini. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ini sebuah penyesalan sebetulnya. Menjadi kekhawatiran bagi dia, kalau kedua anaknya saling dendam, ada niat untuk saling membunuh, maka risikonya dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, hari ini kita boleh belajar melihat sama-sama apa yang terjadi pada keluarga Ishak ini. Ketika anaknya melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak baik, peran orang tua harusnya menjadi penengah untuk mendamaikan itu. Untuk memberikan teguran, untuk memberikan nasihat. Supaya hal yang salah itu, hal yang tidak baik itu bisa diperbaiki. Tetapi justru tidak. Jadi hari ini kita boleh belajar dalam kehidupan kita berkeluarga, membesarkan anak-anak.
hal yang sangat mendasar ketika terjadi konflik, perselisihan di dalam keluarga itu, khususnya di dalam kehidupan antar saudara. Peran orang tua, dia harus menjadi penengah untuk mendamaikan. Ketika anaknya melakukan kesalahan, harusnya anak ini diajar untuk bisa mengakui itu, untuk bisa meminta maaf, sehingga rekonsiliasi itu, perdamaian itu akan terjadi. Dan ini akan jauh lebih besar dampaknya dibandingkan untuk anaknya disuruh lari, menjauh, bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang diberitakan hari ini, kita mau bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan keluarga. Kita akan masuk di minggu terakhir besok di bulan keluarga ini. Tapi biarlah kita melalui apa yang disampaikan di bulan keluarga ini, firman-firman yang disampaikan itu, boleh membuat kehidupan keluarga kita akan mengalami pembaharuan. Amin firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, melalui kisah yang kami boleh dengarkan pemberitaannya. Ajar kepada kami untuk boleh belajar. Sebagai orang tua, harusnya kami menjadi penengah untuk memberikan nasihat, mengarahkan anak-anak kami ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, hal yang jahat dan bersalah. Sehingga hubungan yang terganggu, konflik yang terjadi bisa didamaikan kembali. Dan itu jauh lebih besar dampaknya dibandingkan untuk menghindar dan menjauhkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Sesaat lagi kami akan mengakhiri. Biarlah Tuhan akan tolong kehidupan setiap kami akan kami jalani sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita tahu kita masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Selagi kita kuat, selagi kita bisa, kita akan terus melayani Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini